Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 231501010. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem AGRIS. Di sini kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama terdapat Raditya Gracia Ralin, yang kedua ada Bagas Pangestu, yang ketiga ada Dimas Eka Putra Santoso. Mungkin langsung saja ke penjelasan terkait sistem AGRIS. Apa itu sistem AGRIS? AGRIS adalah Agriculture Integrated Cooperative Zone, yang merupakan sebuah sistem informasi pengelolaan koperasi petani yang dibuat untuk membantu koperasi petani dalam mengelola hasil panen, alat pertanian, serta transaksi yang terjadi antara petani, koperasi, dan pasar. Jadi secara singkat, AGRIS ini sebuah sistem yang ditanam atau diimplementasikan ke dalam koperasi yang fokusnya itu di bidang pertanian. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan untuk sistem AGRIS ini. Yang pertama, terfokus di koperasi. Dalam koperasi ini, ingin sebuah sistem yang bisa membantu mengelola transaksi, mencatat hasil panen, dan mengelola peminjaman alat pertanian. Secara keseluruhan, di dalam koperasi, ingin sebuah sistem yang dapat mengemas semua kebutuhan koperasi di dalam sistem ini. Lalu yang kedua dari petani. Petani membutuhkan fitur untuk melaporkan hasil panen, meminjam alat, serta menerima pembayaran dari koperasi atau pasar. Lalu dari anggota koperasi menginginkan transparansi dalam melihat laporan hasil panen dan transaksi koperasi secara keseluruhan. Dalam sistem juga dapat mempersingkat waktu atau mempermudah pengurus dalam membuat laporan. Jadi dengan adanya laporan tersebut dapat dibagikan kepada anggota yang dengan tujuan transparansi dalam suatu organisasi koperasi. Lalu selanjutnya analisis kebutuhan fungsional, yang mana yang pertama itu terdapat manajemen komoditas dan panen. Di dalam sistem ini hasil dari suatu panen dari petani maupun komoditas yang dimiliki oleh petani itu dicatat dan didata secara real time. Jadi dengan adanya sistem ini dapat memudahkan memanajemen sebuah pencatatan hasil komoditas dan panen. Lalu selanjutnya ada manajemen anggota. Di dalam sistem ini dapat mendata dan mencatat semua keanggotaan yang terdapat di dalam koperasi, baik itu petani maupun anggota biasa. Jadi anggota yang terdaftar itu didata dengan selengkap mungkin dan tidak ada hal kecil yang terlewat dari detail anggota tersebut. Lalu selanjutnya manajemen alat pertanian. Jadi di sini fokusnya itu sistem mencatat atau mengelola ketersediaan alat, baik itu statusnya dia tersedia ataupun sedang dipinjam. Pencatatan berupa penjadwalan dan pengembalian alat tersebut. Lalu selanjutnya manajemen transaksi, yang mana sistem ini harus dapat mencatat dan mendata sebuah transaksi yang ada secara keseluruhan, baik jenisnya itu berupa pinjaman ataupun jual beli produk atau jasa. Sistem juga dapat mencatat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini dan hasil dari transaksi atau jumlah dalam transaksi yang ada dalam sistem. Lalu yang terakhir kebutuhan fungsional yang perlu diperhatikan itu adalah laporan keuangan, yang mana di sistem ini pada fungsinya juga dapat mencatat atau menghasilkan sebuah laporan keuangan yang fungsinya sebagai sebuah bentuk pengawasan atau pengambilan keputusan yang dapat diambil oleh pengurus dari hasil laporan keuangan tersebut. Lalu selanjutnya terdapat analisis kebutuhan non fungsional, yang mana yang pertama itu terdapat keamanan data. Jadi keamanan data di sini sistem pada dasarnya dia menyimpan semua data anggota koperasi. Jadi ditekankan bahwa keamanan data daripada anggota yang terdaftar itu harus sangat dijaga. Pengamanan secara enkripsi diperlukan pada sistem ini. Lalu yang kedua ada kinerja. Dengan banyaknya data dan
sebuah aktivitas yang terdapat dalam sistem itu harus dapat dijalankan dengan optimal. Jadi dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam sistem, kinerjanya tetap berjalan dengan semestinya, tidak downgrade gitu. Lalu yang ketiga ada usability atau kemudahan pengguna. Dengan sistem ini dijalankan oleh pengurus koperasi, navigasi yang mudah dan dapat dijalankan oleh pengguna yang umum itu diperlukan, karena tidak semua dari pengurus koperasi itu paham dengan sebuah kendali sistem itu yang sedikit rumit. Jadi usability dari sistem ini sangat diperhatikan. Lalu yang keempat itu adalah scalability atau skalabilitas jangka panjang. Jadi dengan pembentukan sistem itu diperhatikan juga dengan perawatan atau maintenance dari sistem ini. Dengan seiring berjalannya waktu, mulai dari pembaruan data anggota petani dan anggota biasa itu perlu diperhatikan juga. Jadi pengembangan aplikasi itu dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Lalu di dalam sistem ini apa saja data yang di cover? Berikut merupakan list dari kategori dan jenis data yang disimpan di dalam sistem Agris ini. Yang pertama terdapat keanggotaan petani, mulai dari nama, nomor identitas, lahan, tanaman, dan semua hal terkait petani itu disimpan di dalam sistem ini. Lalu selanjutnya adalah pembelian bibit, pupuk, dan alat. Jadi mulai dari stok, pemesanan, distribusi, dan harga itu dicatat dengan detail di dalam sistem Agris. Lalu ada peminjaman alat yang berupa jenis alat, durasi, dan kondisi biaya juga disimpan. Lalu pembiayaan dan pinjaman, mulai dari jenis pembiayaan dan pinjaman, jumlah, tanggal, struktur pembayaran, dan bunga itu disimpan. Lalu ada hasil panen yang berupa komoditas, jumlah, kualitas itu disimpan dalam Agris ini. Lalu ada harga komoditas, distribusi panen, pendapatan dan keuntungan, dan laporan keuangan. Jadi data-data ini tuh disimpan di dalam sistem Agris, memudahkan pengurus dalam mengelola data yang sangat banyak tersebut. Mungkin sekian penjelasan terkait analisis kebutuhan dari Agris ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Tega Sakalin dengan NPM 231501002. Hari ini saya akan menjelaskan UTS sistem informasi untuk aplikasi kami, yaitu Agris. Untuk Agris ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk bagian desain dari aplikasi Agris itu sendiri. Jadi kita langsung saja ke PowerPoint yang sudah kami buat. Jadi desain Agris, di sini saya akan menjelaskan pertama struktur informasi dari Agris itu sendiri. Pertama ada login, yang dimana user melakukan login di aplikasi Agrisnya. Selanjutnya dia akan dibawa ke halaman beranda, di mana halaman beranda ini merupakan pusat informasi yang dimana akan menampilkan semacam ringkasan dari fitur-fitur yang ada di Agris itu sendiri. Selanjutnya ada halaman pinjaman. Halaman pinjaman ini tuh berisi segala bentuk informasi yang berkaitan dengan peminjaman uang untuk modal dari petani itu sendiri. Di sini ada beberapa fitur yaitu kola pinjaman, yang dimana dalam kola pinjaman itu kita bisa melakukan konfirmasi peminjaman. Ada list pinjaman, terus kita bisa bayar pinjaman, terus kita juga bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Selanjutnya dari beranda juga kita bisa langsung ke data panen. Di data panen ini terdapat visualisasi data dari panen-panen yang telah dihasilkan oleh petani itu. Di sini ada visualisasi data, di sini ada visualisasi data, di mana kita bisa mengganti-ganti jenis visualisasi datanya tergantung kemauan kita. Misalnya menggunakan diagram Venn atau diagram batang.
Terus kita bisa melihat laporan datanya dalam bentuk file teks. Terus kita bisa ekspor dalam bentuk PDF atau Word atau Excel. Selanjutnya kita juga bisa mengolah datanya seperti menambahkan data baru, menghapus data yang kira-kira tidak sesuai atau ingin dihapuskan, atau juga mengedit data yang misalnya salah input tapi untuk tabelnya itu benar sebenarnya. Selanjutnya di sini ada produk dan alat. Produk dan alat ini tuh bagian dimana kita bisa menjual produk kita atau kita bisa meminjam alat sebagai petani. Kita mulai dari bagian pinjam alat dulu. Jadi di bagian alat ini kita bisa melakukan peminjaman alat untuk petani agar dia dapat meminjam alat yang diinginkan, atau kita bisa mengolah alat yaitu untuk menambahkan alat yang bisa dipinjam oleh petani nanti. Di sini ada kita bisa menambahkan alat, mengkonfirmasi peminjaman kalau misalnya petani ingin meminjam alat kita, atau menghapus alat apabila alat itu sudah tidak ada lagi dalam kepemilikan kita, jadi tidak bisa disewa lagi oleh petani. Nah, di dalam produk ini untuk lebih ke petani menjual produk mereka yang telah mereka hasilkan. Nah, di sini ada jual produk untuk petani menjual produknya, ada beli produk untuk konsumen agar dapat membeli produk langsung dari petaninya. Dan terakhir ada kelola produk yang dimana kita bisa melakukan konfirmasi pembelian atau mengkonfirmasi pembelian untuk produk tersebut, mengecek data pembelian dari produk petani tersebut, atau konfirmasi penjualan yang dimana kita bisa mengkonfirmasi bahwa barang tersebut ingin dijual. Di bagian terakhir di sini ada profile. Profile ini untuk kita mengedit profil dari akun tersebut, mau itu akun petani atau konsumen atau akun admin. Di sini ada edit profile untuk mengedit profile dari akun tersebut. Ganti password apabila password tersebut dianggap sudah tidak lagi cukup untuk mengamani akun atau mungkin sulit diingat oleh pengguna. Dan juga logout dari profilnya, kita bisa melakukan logout dari akun kita itu. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan beberapa prototipe UI yang telah kami buat. Jadi pertama di sini ada prototipe dari halaman beranda, di mana dapat kita lihat di sini terdapat beberapa informasi seperti histori transaksi kita. Di sini ada tulisan online sales, ini untuk menunjukkan sales dari hasil panen telah kita hasilkan. Terus ini ada statistik panen yang digunakan untuk melihat statistik panen kita yang bisa kita filter mau satu bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Terus ini ada fitur search untuk mencari informasi, dan juga ada sidebar untuk berganti halaman. Selanjutnya kita akan di sini ada data hasil panen yang berisi data panen dari petani itu. Jadi sini ada tabel data hasil panen yang berisi data dari tumbuhan atau produk yang hasilkan oleh petani tersebut. Ada total pendapatan yang dihasilkan oleh petani tersebut. Terus ada juga jual hasil yang digunakan untuk menjual hasil panen yang telah diinputkan tadi. Di sini juga ada lagi statistik panen seperti di halaman beranda tadi. Selanjutnya halaman terakhir itu di sini kami sudah membuat halaman pinjaman, yang dimana petani itu bisa mengajukan pinjaman. Di sini ada daftar pinjaman yang berisi list-list pinjaman yang belum dilunasi oleh petani itu. Selanjutnya di sini ada pinjam untuk mengajukan pinjaman dengan jumlah yang ingin diajukan. Terus ada grafik peminjaman yang berisi grafik berapa kali petani itu meminjam. Jadi ini untuk kayak visualisasi data begitu.
Terakhir di sini kami mempunyai diagram IRD yang berguna untuk merancang database nanti. Di sini kami menggunakan 7 entitas, dengan masing-masing entitas itu memiliki relasi masing-masing, seperti koperasi berrelasi dengan hasil panen dan alat petani, petani berrelasi dengan hasil panen dan transaksi, hasil panen berrelasi dengan koperasi tadi dengan transaksi juga, alat pertanian berrelasi dengan koperasi dan transaksi, terus pasar berrelasi dengan transaksi, dan anggota juga berrelasi dengan transaksi. Di sini juga kita bisa lihat hubungan mereka apa. Di sini koperasi mengolah hasil panen, koperasi juga memiliki alat pertanian, alat pertanian disewakan dalam transaksi, hasil panen jual dalam transaksi, dan petani bisa melaporkan hasil panen dan melakukan transaksi, pasar bisa berpartisipasi dalam transaksi, dan anggota bisa melakukan transaksi. Sekian dari saya sendiri untuk sebentar. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan bagian implementasi. Hampir terlewat bagian implementasi. Ini bagian terpenting dari pembuatan aplikasinya sendiri. Bagian implementasi ini tuh bagian dimana kita mengimplementasikan hasil desain tadi yang telah kita buat. Di sini hanya baru berupa konsep, tapi saat kami melakukan implementasi, biar saya berbesar dulu lah ya kan. Kita akan melakukan pertama pengembangan modul Agris, yang dimana kita mau mengembangkan fitur-fitur dari Agris itu sendiri, seperti fitur modul hasil panen, modul transaksi, dan modul manajemen alat pertanian, yang dimana fungsi-fungsi masing-masing dapat kita lihat di PPT ini. Selanjutnya untuk penulisan kode, untuk backend akan melakukan pengembangan database dan logika bisnis. Bahasa pemrograman yang bakal dipakai kemungkinan seperti Python, Java, atau PHP, sesuai dengan kebutuhan sistem nanti. Untuk front end-nya, kita bisa menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript dengan framework seperti React.js, Vue.js, atau Angular, yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang interaktif dan responsif, sehingga UI tersebut bukan hanya terlihat bagus, tapi juga responsif dan efisien. Untuk penggunaan basis data Agris, skema basis data untuk menyimpan informasi petani, hasil panen, alat pertanian, dan transaksi. Nah, untuk basis data ini kemungkinan akan menggunakan MySQL, karena MySQL itu gratis dan juga dapat mengakses informasi dengan cepat. Sekian untuk bagian konsep implementasi dari Agris itu sendiri, dan saya juga tadi telah menjelaskan desain dari aplikasi Agris ini. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231506114 dari kelas Pesta IB. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang testing dan juga maintenance pada sistem informasi Agris yang kami buat. Jadi yang pertama adalah testing atau pengujian, di mana testing dalam konteks ini adalah proses untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap awal. Pengujian dilakukan pada berbagai tahap pengembangan untuk mendeteksi bug dan masalah sebelum sistem ini dirilis. Selanjutnya, testing biasanya terdiri dari beberapa jenis. Itu yang pertama adalah unit testing, di mana unit testing ini merupakan pengujian setiap komponen atau model secara individu untuk memastikan setiap bagian berfungsi dengan baik secara mandiri. Misalnya pengujian modul manajemen alat pertanian atau transaksi. Selanjutnya ada integration testing, di mana setelah unit-unit terpisah diuji, mereka digabungkan dan diuji untuk memastikan bahwa integrasi antar komponen berjalan dengan lancar. Pada sistem Agris, pengujian dilakukan pada integrasi antara modul hasil panen dengan modul transaksi atau antara modul koperasi dengan pasar.
Selanjutnya, terdapat sistem testing di mana pengujian keseluruhan sistem untuk memastikan semua fungsionalitas bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan kebutuhan awal. Ini termasuk pengujian antarmuka pengguna, alur kerja manajemen alat, hingga manajemen hasil panen. User acceptance testing merupakan testing yang dilakukan oleh pengguna akhir, koperasi, petani, dan juga pasar untuk memverifikasi apakah sistem sesuai dengan kebutuhan mereka dan apakah antarmuka sistem mudah digunakan. Performance testing merupakan testing atau pengujian untuk performa sistem seperti kecepatan respon atau kemampuan sistem menangani banyak pengguna secara bersamaan saat melakukan transaksi. Selanjutnya, pada bagian maintenance atau pemeliharaan, setelah sistem Agris diimplementasikan, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemeliharaan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama di sini adalah corrective maintenance, yaitu pemeliharaan ini dilakukan untuk memperbaiki bug atau kesalahan yang tidak terdeteksi selama fase testing. Jika ditemukan masalah setelah sistem digunakan oleh koperasi, corrective maintenance akan memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya terdapat adaptive maintenance, di mana pemeliharaan adaptif dilakukan ketika sistem perlu disesuaikan dengan perubahan eksternal seperti perubahan peraturan pemerintah atau tren pasar. Misalnya jika ada perubahan kebijakan dalam penjualan hasil panen, sistem harus diperbarui agar tetap relevan. Selanjutnya terdapat preventive maintenance, di mana pemeliharaan yang dilakukan untuk meningkatkan performa sistem atau menambahkan fitur baru sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berkembang. Contohnya menambahkan fitur analitik atau memantau tren harga pasar atau alat pertanian yang sering dipinjam. Maintenance selanjutnya adalah preventive maintenance, dilakukan untuk mencegah masalah di masa depan, seperti memastikan sistem tetap aman dari serangan cyber atau memastikan database yang digunakan selalu di backup dengan baik. Tahap testing dan maintenance adalah proses yang terus berlanjut bahkan setelah sistem diluncurkan, dengan tujuan menjaga dan relevansi sistem Agris bagi koperasi petani. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sistem Agris. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.